Hari ini, kita akan menyelami sebuah kisah yang penuh perjuangan, cinta, dan air mata. Kisah seorang kuli bangunan sederhana dari Indonesia yang menemukan takdirnya di negeri orang. Sebuah kisah haru yang mengajarkan kita bahwa cinta sejati mampu melampaui batasan status sosial dan budaya. Siapkan hati, tisu, dan mari kita mulai kisahnya. Tarmin menarik napas dalam. Matanya menatap gedung-gedung tinggi yang menjulang di Riyadh. Angin padang pasir berhembus panas, menerpa wajahnya yang mulai dipenuhi keringat. Sudah 2 bulan ia bekerja di negeri orang, menjadi kuli bangunan di proyek pembangunan gedung pencakar langit ini. Meski pekerjaan berat, ia tak pernah mengeluh. Di bawah sinar matahari yang menyengat, tubuhnya terus bergerak, mencangkul pasir, mengangkat batu bata, dan mencampur semen dengan tangan yang sudah kapalan. Setiap ayunan skopnya adalah harapan. Harapan untuk kehidupan yang lebih baik bagi anak istrinya di kampung. Tarmin, cepat angkat semen itu ke lantai 3. Suara keras dari mandor membuyarkan lamunannya. Iya, Pak, jawabnya tegas, meski tubuhnya sudah terasa letih. Ia mengambil kantong semen seberat 50 kg dan memikulnya di pundaknya yang kurus namun berotot. Keringat bercucuran di dahinya. Tetapi ia terus melangkah menaiki tangga sempit menuju lantai 3 proyek yang belum selesai. Setiap langkah adalah perjuangan. Setiap tetes keringat adalah bukti cinta kepada keluarganya yang jauh di kampung halaman. Di sela-sela pekerjaannya, ia terkadang termenung. Ia rindu suara tawa anaknya, rindu masakan istrinya, rindu aroma tanah basah setelah hujan di kampung. Tapi ia sadar, tidak ada pilihan lain. Ia harus bertahan. Hari itu, proyek kedatangan seseorang yang berbeda dari biasanya. Seorang wanita Arab, berpakaian elegan namun sederhana, turun dari mobil hitam mewah. Semua pekerja menghentikan sejenak aktivitas mereka, menatap sosok wanita itu dengan penuh rasa penasaran. Siapa itu? Bisik seorang pekerja kepada rekannya. Itu Laila Al-Farouk, arsitek proyek ini, jawab rekannya pelan. Tarmin yang sedang menyusun bata hanya melirik sekilas. Bagi dirinya, tidak ada yang lebih penting dari pekerjaannya saat ini. Namun, tanpa ia sadari, takdir sedang mempertemukannya dengan seseorang yang akan mengubah hidupnya selamanya. Laila berjalan dengan anggun, langkahnya penuh percaya diri. Ia mengamati proyek dengan tatapan tajam, memeriksa setiap sudut bangunan yang sedang dikerjakan. Lalu, matanya menangkap sosok pria yang sedang bekerja lebih giat dibanding yang lain. Seorang pekerja dengan tubuh penuh keringat, tetapi gerakannya lincah dan efisien. "Kamu," panggil Laila. Suaranya tegas namun lembut. Tarmin menoleh, terkejut. Saya?" Laila mengangguk. "Iya. Kenapa pekerja lain terlihat lambat, tapi kamu bekerja lebih cepat?" Tarmin menelan ludah. Ia merasa gugup berbicara dengan atasannya langsung, apalagi seorang wanita Arab dari keluarga terpandang. "Saya hanya melakukan yang terbaik, Nona," jawabnya sopan, menundukkan kepala. Laila mengamati wajahnya sejenak. Ada sesuatu dalam diri pria ini yang berbeda. Tapi ia tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya mengangguk dan melanjutkan inspeksinya. Namun, pertemuan singkat itu ternyata meninggalkan kesan mendalam bagi keduanya. Hari-hari berlalu. Laila semakin sering mengunjungi proyek. Setiap kali datang, tanpa sadar matanya selalu mencari sosok Tarmin. Ia terkesima melihat bagaimana pria itu bekerja tanpa mengeluh, meski di bawah panas yang menyengat. Suatu hari, Laila mendekatinya saat jam istirahat. Para pekerja sedang duduk di bawah pohon kecil, menikmati bekal seadanya. Tarmin, seperti biasa, hanya makan roti kering yang ia beli dengan gaji kecilnya. "Kamu selalu bekerja lebih lama dari yang lain," kata Laila tiba-tiba. Tarmin hampir tersedak. Ia cepat-cepat meneguk air dan menatap Laila dengan ragu. "Saya punya keluarga di kampung, Nona," jawabnya pelan. "Saya harus bekerja keras untuk mereka." Laila terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya. Ia, yang selama ini hidup dalam kemewahan, jarang memikirkan bagaimana rasanya berjuang dari bawah seperti Tarmin. "Apa kamu tidak lelah?" tanyanya lembut. Tarmin tersenyum tipis.
Tentu saja lelah. Tapi saya tidak punya pilihan. Selama saya bisa mengirim uang untuk anak saya, semua ini tidak masalah. Laila semakin kagum. Ia melihat sesuatu dalam diri Tarmin yang tidak ia temukan pada pria lain. Kesungguhan, ketulusan, dan kerja keras yang luar biasa. Tanpa ia sadari, hatinya mulai bergetar. Suatu siang yang terik, Laila kembali ke proyek untuk memeriksa perkembangan bangunan. Ia berdiri di dekat tumpukan balok besi, mengamati desain struktur yang sedang dikerjakan. Namun, tanpa ia sadari, seorang pekerja di lantai atas tidak sengaja menjatuhkan sebuah balok besi besar tepat ke arahnya. "Awas!" teriak seseorang. Dalam hitungan detik, Tarmin berlari secepat mungkin dan menarik Laila ke samping. Brak! Balok besi itu jatuh hanya beberapa sentimeter dari mereka. Laila terjatuh di atas tubuh Tarmin. Dadanya naik turun karena terkejut. Jantungnya berdetak kencang. Ia menatap pria yang baru saja menyelamatkan nyawanya. Kamu baik-baik saja?" Suara Tarmin terdengar khawatir. Laila menatap wajahnya yang penuh keringat dan debu. Untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan. Tarmin bukan sekadar pekerja biasa. Ia seorang pria dengan hati yang besar, yang tanpa ragu mempertaruhkan nyawanya untuk menolong orang lain. Hatinya pun berbisik, "Mengapa aku merasakan sesuatu yang berbeda padanya?" Malam itu, Laila duduk di balkon rumahnya, menatap langit riad yang bertabur bintang. Perasaan aneh memenuhi hatinya. Ia mencoba mengusirnya, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia dan Tarmin berasal dari dunia yang berbeda. Namun, semakin ia menepisnya, semakin kuat perasaan itu tumbuh. Sementara itu, di asrama pekerja, Tarmin juga tidak bisa tidur. Ia memikirkan kejadian siang tadi, bagaimana ia hampir kehilangan Laila, bagaimana tubuhnya bergetar saat ia menatap mata wanita itu. "Apa aku mulai menyukainya?" bisiknya pelan. Namun, ia segera menggelengkan kepala. "Tidak mungkin. Aku hanya seorang kuli bangunan. Dia wanita Arab, dari keluarga kaya. Aku tidak boleh memimpikan sesuatu yang mustahil." Tetapi, seperti halnya angin padang pasir yang tak bisa dihentikan, takdir telah mulai berhembus membawa mereka menuju kisah yang lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Ini baru pengembangan 5 paragraf pertama. Jika ingin lebih lanjut, saya bisa meneruskan kisahnya. Sejak insiden jatuhnya balok besi, hubungan antara Laila dan Tarmin mulai berubah. Laila semakin sering mencari alasan untuk datang ke lokasi proyek. Awalnya, ia berpikir bahwa ini hanya kekaguman sesaat, rasa terima kasih yang berlebihan karena Tarmin telah menyelamatkan nyawanya. Namun, semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin dalam perasaannya berkembang. Suatu malam, Laila tidak bisa tidur. Ia duduk di kamarnya yang luas, menatap bulan melalui jendela besar. Pikirannya melayang ke sosok pria yang selama ini ia anggap hanya seorang pekerja biasa. "Mengapa aku terus memikirkannya?" batinnya. Tak tahan dengan perasaan yang mengganggunya, Laila memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya, menghubungi Tarmin secara langsung. Di asrama pekerja, Tarmin sedang beristirahat di tempat tidurnya yang sederhana ketika ponselnya bergetar. Ia mengerutkan kening, tidak mengenali nomor yang muncul di layar. Dengan ragu, ia mengangkatnya. "Halo?" Suaranya serak karena kelelahan. "Ini aku, Laila." Suara di seberang terdengar lembut, tetapi jelas penuh ketegangan. Tarmin terdiam sejenak. "Nona Laila, aku ingin bertemu denganmu sekarang," kata Laila tegas. Jantung Tarmin berdegup kencang. "Tetapi, di mana?" "Di taman dekat proyek. Aku menunggumu." Tanpa berpikir panjang, Tarmin mengambil jaketnya dan keluar dari asrama dengan hati yang berdebar. Di taman yang diterangi lampu jalan, Laila berdiri dengan tangan saling menggenggam. Ketika melihat Tarmin datang, ia menarik napas dalam, mencoba mengumpulkan keberanian. "Ada apa, Nona?" tanya Tarmin dengan suara penuh kehati-hatian. Laila menatap matanya. "Aku ingin bertanya sesuatu, dan aku ingin jawaban yang jujur." Tarmin mengangguk. "Silakan."
Laila menggigit bibirnya sebelum akhirnya bertanya, "Apakah kamu pernah jatuh cinta?" Pertanyaan itu membuat Tarmin terkejut. Ia menunduk, menarik napas panjang sebelum menjawab. "Tentu saja. Saya pernah menikah." Laila mengerutkan kening. "Pernah? Berarti sekarang tidak lagi." Tarmin mengangguk pelan. "Istri saya mengira saya tidak akan pernah kembali. Dia akhirnya menikah lagi." Hati Laila terasa nyeri mendengarnya. Ia tidak tahu mengapa, tetapi mendengar kisah Tarmin membuatnya semakin mengaguminya. "Apa kamu ingin mencoba mencintai lagi?" tanyanya lirih. Tarmin terdiam. Ia bisa merasakan ada harapan dalam suara Laila, tetapi ia juga sadar betapa besar jurang di antara mereka. "Nona Laila," suaranya bergetar, "kita berasal dari dunia yang berbeda." Laila tersenyum tipis, meski matanya berkabut. Apa cinta harus ditentukan oleh dunia yang kita tinggali? Hari demi hari, hubungan Laila dan Tarmin semakin dekat. Mereka sering bertemu diam-diam di tempat yang tidak mencolok. Laila tidak peduli dengan status sosial atau perbedaan mereka. Baginya, Tarmin adalah pria pertama yang benar-benar membuatnya merasa dihargai dan dipahami. Namun, kebersamaan mereka akhirnya diketahui oleh keluarga Laila. "Kamu gila?" bentak ayah Laila saat mendengar kabar bahwa putrinya menjalin hubungan dengan seorang buruh bangunan. Laila berdiri di tengah ruang tamu yang luas, dikelilingi oleh keluarganya yang marah. "Aku mencintainya, ayah," katanya tegas. Sang ayah menatapnya dengan wajah penuh amarah. "Kamu ingin mempermalukan keluarga kita? Apa kata orang-orang jika anak perempuan Al-Farouk menikah dengan seorang buruh?" Laila menggigit bibirnya, menahan air mata. "Kenapa kita harus peduli dengan omongan orang? Ayah, cinta bukan tentang status." "Tapi ini bukan tentang cinta, Laila. Ini tentang kehormatan keluarga," bentak ibunya. Laila terdiam. Ia tahu perjuangannya tidak akan mudah, tapi ia tidak akan mundur. Laila menemui Tarmin keesokan harinya di tempat tersembunyi. Air matanya masih tersisa, tetapi tekadnya bulat. "Aku harus memilih antara kamu dan keluargaku," katanya dengan suara bergetar. Tarmin menatapnya dengan kesedihan yang mendalam. "Aku tidak ingin kau kehilangan keluargamu karena aku, Laila." Laila menggenggam tangannya. "Tapi aku tidak bisa kehilanganmu juga. Aku akan berjuang." Tarmin menggeleng pelan. "Aku hanya seorang pria biasa. Apa aku pantas untukmu?" Laila menatapnya dalam-dalam. "Bagiku, kau lebih berharga daripada semua harta yang kumiliki." Tarmin merasa ada sesuatu yang hangat mengalir dalam hatinya. Namun, ia tahu perjalanan mereka masih panjang dan penuh rintangan. "Aku tidak ingin menyakitimu, Laila," katanya lirih. Laila tersenyum kecil, meski air matanya jatuh. "Kamu sudah menyakitiku. Jika kamu memilih menyerah." Pertempuran panjang antara Laila dan keluarganya akhirnya berakhir. Melihat keteguhan dan kesungguhan putrinya, ayahnya akhirnya luluh. "Kamu yakin dia akan membahagiakanmu?" tanya sang ayah dengan suara yang lebih lembut daripada sebelumnya. Laila mengangguk mantap. "Lebih dari siapapun." Setelah perjuangan yang panjang, keluarga Laila akhirnya memberikan restu mereka. Hari itu, Laila berdiri di pelaminan dengan gaun putih yang anggun, sementara Tarmin menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ketika tangan mereka saling menggenggam, Laila berbisik, "Kita berhasil." Tarmin tersenyum penuh haru. "Terima kasih telah mempercayaiku." Dan di bawah langit Riyadh, mereka mengucapkan janji suci. Bukti bahwa cinta sejati mampu menembus batas dunia yang berbeda. Pernikahan Laila dan Tarmin bukanlah akhir dari perjuangan mereka. Justru sebaliknya, itu adalah awal dari kehidupan baru yang penuh tantangan. Setelah menikah, mereka memilih untuk tinggal di sebuah apartemen sederhana di pinggiran Riyadh. Malam pertama mereka sebagai suami istri dihabiskan dengan duduk di balkon kecil, menikmati angin malam. Laila mengenakan abaya putih yang sederhana, sementara Tarmin masih tak percaya bahwa wanita seanggun Laila kini adalah istrinya. "Apa kamu menyesal?" tanya Laila pelan. Suaranya terdengar ragu. Tarmin menoleh.
menatap wajah istrinya yang bercahaya di bawah sinar bulan. Menyesal. Ia menggeleng. Tidak, aku hanya masih sulit percaya bahwa ini nyata. Laila tersenyum. Ia menggenggam tangan suaminya erat. Ini nyata, Tarmin. Aku memilihmu bukan karena kebetulan. Aku memilihmu karena aku yakin. Tarmin menunduk. Hatinya diliputi haru. Ia bukan siapa-siapa, hanya seorang pria biasa dari desa kecil di Indonesia. Tetapi Laila, seorang wanita terhormat dari keluarga terpandang di Arab, telah memilihnya di atas segalanya. Dalam hatinya, ia berjanji, aku akan membuktikan bahwa aku pantas untuknya. Namun, kehidupan pernikahan mereka tidaklah mudah. Kabar pernikahan Laila dengan seorang buruh bangunan menyebar di kalangan sosialitariat. Laila mulai menerima tatapan sinis dari teman-temannya. Suatu sore, Laila mengunjungi sebuah kafe yang dulu sering ia datangi bersama teman-temannya. Saat ia masuk, beberapa wanita yang duduk di sudut ruangan langsung berbisik-bisik. "Kamu tahu, dia menikahi seorang buruh," bisik seorang wanita dengan nada mengejek. "Benarkah? Keluarganya pasti malu," balas yang lain, tertawa kecil. Laila mendengar semuanya. Dadanya terasa sesak, tetapi ia menegakkan punggungnya dan berjalan dengan kepala tegak. Ia tidak menyesali keputusannya, meski dunia menentangnya. Namun, di rumah, ia tak bisa menyembunyikan kesedihannya. "Ada apa, sayang?" tanya Tarmin, melihat istrinya termenung di sofa. Laila menghela napas panjang. "Mereka mengejekku karena menikah denganmu." Tarmin menundukkan kepala. Ia tahu, ini adalah salah satu risiko yang harus dihadapi Laila karena memilihnya. "Aku minta maaf. Mungkin jika aku lebih dari sekadar buruh." "Jangan katakan itu," potong Laila tegas. Ia menggenggam tangan Tarmin erat. "Aku mencintaimu, bukan statusmu. Aku hanya ingin kita kuat bersama." Tarmin mengangguk. Ia sadar, cinta mereka harus lebih kuat dari cemoohan dunia. Demi membuktikan dirinya layak, Tarmin mulai mengambil langkah besar dalam hidupnya. Ia tidak ingin selamanya menjadi buruh bangunan. Setiap malam setelah pulang kerja, ia belajar. Ia membaca buku tentang konstruksi, arsitektur, dan manajemen proyek. Laila membantunya, dengan sabar mengajari hal-hal yang sulit dipahami oleh Tarmin. "Aku ingin melanjutkan pendidikan," kata Tarmin suatu malam. Laila menatap suaminya dengan penuh kekaguman. "Aku akan mendukungmu, Tarmin." Dengan dorongan Laila, Tarmin mendaftar kursus teknik bangunan dan perlahan mulai naik jabatan di perusahaan konstruksi tempatnya bekerja. Dari seorang buruh, ia menjadi mandor. Kemudian, ia diberi kesempatan menjadi pengawas proyek. Hari-hari penuh kerja keras itu membuahkan hasil. Sampai akhirnya, suatu hari, Tarmin menerima kabar yang mengejutkan. "Pak Tarmin, direktur ingin bicara dengan Anda," kata seorang staf. Dengan hati berdebar, Tarmin masuk ke kantor direktur. Pria tua itu menatapnya dengan senyum tipis. "Kami telah mengamati kerja kerasmu, Tarmin," katanya. "Kami ingin menawarkanmu posisi sebagai manajer proyek." Mata Tarmin melebar. Saya? Tapi saya hanya seorang buruh yang dulu bekerja di bawah." "Kamu pantas mendapatkannya," potong direktur. "Kamu tidak hanya pekerja keras, tetapi juga punya dedikasi. Kami butuh orang seperti itu." Tarmin hampir tak percaya. Ia pulang ke rumah dengan mata berkaca-kaca. "Laila," serunya, memeluk istrinya erat. "Aku berhasil." Laila tersenyum. Air mata haru jatuh di pipinya. "Aku sudah tahu sejak awal bahwa kamu akan sampai di sini." Tahun-tahun berlalu, dan kehidupan mereka semakin stabil. Laila hamil anak pertama mereka. Ketika hari persalinan tiba, Tarmin tidak bisa menahan kegugupannya. Ia menunggu di luar ruang bersalin dengan tangan terkepal. Setelah berjam-jam, seorang perawat keluar dan tersenyum. "Selamat, Tuan Tarmin. Istri Anda telah melahirkan seorang putra." Dengan langkah gemetar, Tarmin masuk ke dalam. Laila terbaring lemah, tetapi wajahnya bersinar bahagia.
Di pelukannya, seorang bayi kecil tidur dengan damai. Tarmin duduk di samping Laila. Air mata jatuh dari matanya. "Terima kasih. Kau telah memberikan segalanya untukku." Laila tersenyum, menyentuh wajah suaminya dengan lembut. "Anak ini adalah bukti cinta kita, Tarmin. Dan aku yakin, dia akan tumbuh menjadi pria sekuat ayahnya." Tarmin mencium kening istri dan anaknya. Ia telah mencapai sesuatu yang dulu ia pikir mustahil. Ia bukan lagi hanya seorang buruh. Ia adalah seorang suami, seorang ayah, dan seorang pria yang telah membuktikan bahwa cinta bisa menembus batas apapun. Tahun demi tahun berlalu, dan keluarga kecil mereka semakin bahagia. Tarmin kini menjadi pemilik perusahaan konstruksi sendiri, berkat kerja keras dan dedikasi yang ia bangun sejak menjadi buruh bangunan. Laila tetap berada di sisinya, menjadi pendamping yang selalu mendukungnya. Mereka memiliki 2 anak yang tumbuh dengan cinta dan didikan yang kuat. Pada suatu malam yang tenang, Laila dan Tarmin duduk di balkon rumah mereka, menatap bintang. "Apakah kamu masih ingat saat kita pertama kali bertemu?" tanya Laila. Tarmin tertawa kecil. "Tentu saja. Saat itu aku hanya buruh yang takut menatapmu." Laila menggenggam tangannya erat. "Dan sekarang, kamu adalah pria yang membuatku paling bangga." Tarmin menatap istrinya dengan penuh cinta. "Aku hanya sampai di sini karena kamu percaya padaku." Laila tersenyum, lalu berbisik, "Dan aku tidak pernah menyesal telah memilihmu." Di bawah langit riyadi yang bertabur bintang, Tarmin dan Laila membuktikan bahwa cinta sejati bukan hanya tentang siapa kita saat ini, tetapi tentang siapa kita bisa menjadi bersama. Kehidupan mereka yang tampaknya sempurna tak luput dari cobaan. Setelah bertahun-tahun hidup bahagia bersama, Laila mulai sering merasa lelah dan pusing. Awalnya, ia mengira itu hanya karena kelelahan mengurus rumah dan anak-anak. Namun, gejalanya semakin parah. Suatu malam, saat mereka sedang menikmati makan malam, Laila tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh dari kursinya. "Laila!" Tarmin segera menangkap tubuh istrinya yang lemah. "Kau baik-baik saja?" Laila mencoba tersenyum, tetapi wajahnya pucat. "Aku hanya merasa sedikit pusing, mungkin karena kurang tidur." Namun, Tarmin tidak bisa mengabaikan firasat buruknya. Keesokan harinya, ia membawa Laila ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Beberapa hari kemudian, hasilnya keluar. Dokter menatap mereka dengan wajah serius. "Tuan Tarmin, kondisi istri Anda cukup serius. Kami menemukan adanya tumor di otaknya." Dunia Tarmin seakan runtuh seketika. "Tumor?" Suaranya hampir tak terdengar. Laila meremas tangan suaminya, mencoba tetap kuat. "Apa ada cara untuk menyembuhkannya, dokter?" Dokter mengangguk. "Ada kemungkinan dengan operasi, tapi risikonya tinggi." Tarmin menatap Laila. Air mata mulai menggenang di matanya. Ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa wanita yang telah mengubah hidupnya. "Apapun risikonya, aku akan berjuang bersamamu," bisiknya, menggenggam tangan Laila erat. Mereka memutuskan untuk menjalani operasi. Tarmin mengambil cuti dari pekerjaannya untuk merawat Laila sepenuhnya. Hari-hari mereka dihabiskan di rumah sakit, dengan Tarmin selalu berada di sisi Laila, membacakan doa dan shalawat untuk menenangkan hatinya. "Aku takut, Tarmin," Laila mengakui pada suatu malam, saat mereka duduk di ranjang rumah sakit. Tarmin mengusap rambut istrinya dengan lembut. "Jangan takut, sayang. Aku ada di sini." Laila tersenyum tipis. Air matanya jatuh perlahan. "Jika sesuatu terjadi padaku, tolong, tetaplah menjadi ayah yang kuat untuk anak-anak kita." Tarmin menelan rasa sakit di dadanya. "Jangan bicara seperti itu. Kamu akan baik-baik saja." Keesokan harinya, Laila dibawa ke ruang operasi. Tarmin tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu di luar dengan perasaan yang tak menentu. Setiap detik terasa begitu lambat. Ia menggenggam tasbih di tangannya, berdoa tanpa henti. "Ya Allah, jangan ambil dia dariku." Setelah berjam-jam, akhirnya dokter keluar dengan wajah yang sulit ditebak. Operasinya berjalan lancar,
Tetapi kita harus menunggu beberapa hari untuk melihat perkembangannya, kata dokter. Hari demi hari berlalu, dan Laila perlahan mulai sadar. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Saat pertama kali membuka mata, Laila menatap sekeliling dengan bingung. Tarmin yang duduk di sampingnya langsung menggenggam tangannya. Laila, alhamdulillah, kamu sadar. Laila menatapnya, lalu mengerutkan kening. Siapa? Kamu? Jantung Tarmin seakan berhenti berdetak. Laila, ini aku, Tarmin, suamimu. Laila menatapnya dengan kebingungan. Ia mencoba mengingat, tetapi kepalanya terasa kosong. Dokter datang dan menjelaskan bahwa operasi telah mengakibatkan kehilangan sebagian ingatan Laila. Ini bisa bersifat sementara atau permanen. Tarmin merasakan kesedihan yang luar biasa, tetapi ia tidak akan menyerah. Jika Laila telah melupakannya, maka ia akan membuatnya jatuh cinta lagi. Dari awal, Tarmin mulai kembali merawat Laila dengan penuh kasih sayang, seperti saat pertama kali mereka bertemu. Ia membawanya ke tempat-tempat yang dulu mereka kunjungi, membacakan surat-surat cinta yang pernah ia tulis, dan menceritakan kisah-kisah indah mereka. Suatu hari, saat mereka duduk di taman, Laila menatap Tarmin dengan mata yang lebih lembut dari sebelumnya. Aku tidak ingat banyak, tetapi aku merasakan sesuatu saat bersamamu, bisiknya. Tarmin tersenyum, meskipun air matanya jatuh. Itu cukup bagiku, Laila. Hari demi hari, Laila mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Sampai suatu malam, saat mereka duduk di balkon rumah, Laila tiba-tiba menggenggam tangan Tarmin erat. Aku ingat sesuatu, bisiknya. Tarmin menoleh dengan penuh harap. Apa itu? Laila tersenyum, lalu berbisik. Aku ingat, aku mencintaimu. Tarmin tak bisa menahan tangisnya. Ia memeluk istrinya erat, bersyukur bahwa cinta mereka telah mengalahkan segala rintangan. Waktu berlalu, dan Laila akhirnya pulih sepenuhnya. Cinta mereka semakin kuat setelah melewati cobaan yang hampir memisahkan mereka. Tarmin kini telah menjadi pengusaha sukses, memiliki perusahaan konstruksi besar yang dulu hanya ia impikan. Tetapi, baginya, kesuksesan terbesar adalah bisa menjalani hidup bersama Laila dan anak-anak mereka. Suatu malam, mereka duduk di halaman rumah mereka, menatap bintang seperti dulu. Kamu tahu, Tarmin? Laila menoleh ke suaminya. Apa? Aku dulu berpikir bahwa cinta hanya tentang perasaan. Tapi sekarang aku tahu, cinta sejati adalah tentang perjuangan. Tarmin tersenyum, menggenggam tangan istrinya. Dan aku akan terus berjuang untuk mencintaimu, setiap hari. Di bawah langit riad yang luas, mereka berdua tahu bahwa cinta mereka tidak akan pernah pudar. Cinta yang lahir dari perbedaan, ditempa oleh cobaan, dan akhirnya tumbuh menjadi kisah yang abadi. Bagaimana kisah ini menurut kalian? Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Terima kasih telah membaca sampai akhir. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan harapan bagi kita semua.